Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir masih bersama Bapak Johan Tandanu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia. Mengenai SNI ataupun Standar Nasional Indonesia untuk game elektronik lah ya, apakah itu bentuknya yang di-download di tablet dan lain sebagainya, ini dilakukan supaya secara kualitas dapat dijamin, kemudian juga secara dampak negatif juga dapat diminimalisir. Banyak kita ketahui game-game impor ini menyajikan kekerasan. Analisa dari asosiasi seperti apa, Pak Johan, dan apa yang harus dilakukan untuk membuat game-game yang diimpor ini memiliki standar yang aman? Saya rasa sementara belum ada SNI untuk game impor ataupun game game apapun ya. Yang ada mungkin lebih ke rating, tapi itu pun mungkin saya rasa tidak ada. Jadi seharusnya jika mau mengkontrol atau menjaga itu harus dari berbagai kementerian kerjasama mendirikan komite untuk mencegah adanya nanti game yang terlalu brutal atau game yang yang tidak diinginkan ini masuk sampai ke produk market lokal. Baik, satu hal yang cukup menarik Pak Johan, bagaimana sebetulnya banyak event-event berkaitan dengan e-sport lah ya. Ini melibatkan ada yang kemudian namanya Piala Presiden dan lain sebagainya. Tapi secara game yang digunakan ini adalah game impor. Betul. Cukup ironis lah. Apa yang bisa dilakukan supaya memang ekosistem game di Indonesia ini bisa tumbuh dari hulu hingga hilir? Jadi gini Pak, kalau sudah namanya ya Piala Presiden, Piala Menpora misalkan, atau piala apapun yang mencantumkan kerjasama atau dukungan dari kementerian, kami harap mungkin dari anak-anak bangsa ya, tolong dukung yang produknya lokal dan sudah ready bisa dipakai. Kalau enggak, kalau misalkan satu-satunya yang pertama aja yang dirilis tidak didukung, ini kedepannya gimana kita akan bisa bersaing dengan Korea, dengan China yang sekarang sudah mungkin memiliki pangsa pasar di luar negeri hampir 60%, 70% ini. Termasuk di negara kita yang boleh dibilang turnamen di sini semua 100% gamenya impor. Gitu Pak. Ya. Jadi artinya perlu langkah-langkah yang dilakukan secara real supaya industri ini bisa tumbuh dan secara market Indonesia dikuasai oleh putra bangsa, begitu ya? Betul. Jadi bukan hanya dikuasai putra bangsa, bahkan putra bangsa ini, putra-putri bangsa ya, bisa ekspor game ini dan menambahkan membantu trade deficit. Oke. Pak Johan, kita lihat lagi bagaimana sebetulnya mainan konvensional lah ya. Kita balik lagi ke mainan konvensional. Supaya pertumbuhannya juga sangat baik, apa yang bisa dilakukan ke depan, Pak Johan? Jadi gini, untuk memulihkan karena kita lagi masa COVID ini ya Pak ya, kita kan juga ada beberapa segmen terpuruk. Untuk khususnya yang padat karya, kita ingin pemerintah membantu dalam sisi, kan sekarang lagi ada program yang pemulihan ekonomi nasional PEN. Kita berharap sekali kami industri mainan dilirik dan dibantu juga, karena kami juga mempekerjakan cukup banyak orang di industri kami. Jadi kedepannya dengan bantuan pemerintah, kedepannya kami bisa pulih dan sekarang pakai kesempatan banyaknya perang dagang antara US China dan India. Ini sebenarnya kesempatan lah bagi kita untuk bisa menggait investor datang ke sini untuk invest, maupun mengalihkan PO yang sekarang dialihkan misalkan ke Tiongkok, boleh dialihkan ke Indonesia, gitu, sebagai contoh. Baik, Pak Johan, tadi saya sudah berbincang dengan Direktur Utama dari Toys sendiri, sebuah perusahaan mainan yang melakukan IPO begitu ya. Dari sudut pandang, hari ini saya lihat. Iya betul. Dari sudut pandang asosiasi, bagaimana ini sebetulnya dapat menjadi booster lah untuk industri mainan di Indonesia, supaya secara kuasaan pasar di domestik sendiri kita bisa merajai, terus di pasar global sendiri kita terus menunjukkan eksistensinya.
Jadi contoh yang baik Pak Iwan tadi saya juga ikuti adalah memiliki branding sendiri, Pak. Jadi kita jangan hanya white label aja. Kita harus bisa ada brand sendiri yang kita tonjolkan di lokal maupun ekspor. Jadi contoh untuk Pak Iwan seperti Osko itu, dan Pak Iwan anggota APMI juga, kami berharap kita create terus ke depannya dan mendorongkan brand-brandnya kami di luar negeri. Jadi kalau misalkan memang kita market share atau kita sudah kerjasama cukup lama dengan distributor misalkan, kita boleh tawarkan brandnya kami sendiri untuk bisa masuk ke negara-negara luar negeri juga. Baik, ya semoga upaya-upayanya dapat mendukung ekspansi dari mainan-mainan asal Indonesia lah ya, apakah itu Betul. di pasar domestik ataupun mungkin di pasar internasional. Pak Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Johan. Sampai jumpa. Terima kasih sama-sama, Pak. Ya, dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.